Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Project Based Learning atau PJBL. Di sini kami akan memperkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Berliana Putih Armanda, dengan rekan saya Nia Khairinisa, dan rekan saya satu lagi Rika Adila. Baik, kita langsung saja masuk. Lalu sebelumnya, materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai definisi, karakteristik, tujuan, sintak model, langkah-langkah pembelajaran, serta kelebihan dan kelemahan dari PJBL. Selanjutnya yaitu saya sendiri akan menjelaskan pertama mengenai definisi PJBL. Di sini kami mengambil dari banyak sumber. Yang pertama bersumber dari Thomas tahun 2000. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang mengorganisasikan kelas dalam sebuah proyek. Lalu menurut NEC Department of Education 2019, 2009, PJBL merupakan strategi pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. Selanjutnya kita juga melihat dari George tahun 2005, PJBL didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang dinamis di mana siswa secara aktif mengeksplorasi masalah di dunia nyata, memberikan tantangan dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Next, selanjutnya juga mengenai definisi dari Project Based Learning yang dikemukakan oleh Sari tahun 2018. Project Based Learning merupakan suatu proses pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk menghasilkan suatu proyek. Yang dasarnya, model pembelajaran ini lebih mengembangkan keterampilan memecahkan dalam mengerjakan sebuah proyek yang dapat menghasilkan sesuatu. Lalu di sini kami juga memberikan beberapa pendapat para ahli, pendapat-pendapat dari buku-buku lainnya. Next, Rika. Dan di sini juga kita tengok dari buku-buku tahun 2009 maupun 2007. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwasannya berdasarkan beberapa definisi para ahli atau dari buku, dapat ditarik kesimpulan bahwa PJBL adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Next. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik PJBL. Di antara karakteristik PJBL yaitu menurut Pelangi, buku Pelangi tahun 2013, karakteristik pembelajaran berbasis proyek diantaranya yaitu membuat keputusan tentang permasalahan yang diberikan, mendesain solusi atau permasalahan diajukan, lalu secara berkala melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalani. Selanjutnya, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kuantitatif. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Selanjutnya, dan kita juga melihat menurut buku Wahyu tahun 2012, menurut karakteristik PJBL yaitu yang menuliskan peserta didik membuat keputusan dan membuat kerangka kerja, lalu terdapat masalah yang akan dipecahkan, peserta didik merancang proses untuk mencapai hasil, peserta didik bertanggung jawab, lalu peserta didik melakukan evaluasi secara kontinu, lalu peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan, lalu hasil akhir berupa produk, dan kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan serta perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tujuan model PJBL oleh rekan saya, Nia Khairinisa. Kepada Nia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya
Selanjutnya saya akan membacakan menjelaskan materi mengenai tujuan model dari PJBL. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Yang kedua, memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dan yang kelima, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJBL. Materi selanjutnya adalah sintaks model pembelajaran dari PJBL. Menurut Mahanal tahun 2009, pembelajaran PJBL secara umum memiliki pedoman langkah yaitu planning atau perencanaan, creating atau mencipta atau implementasi, dan processing yaitu pengolahan. Terdapat yang sudah disebutkan tadi adalah fase-fase yang akan dijelaskan. Yang pertama kita jelaskan adalah planning, yaitu perencanaan. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah merancang seluruh proyek, mengorganisir pekerjaan. Yang kedua adalah creating. Dalam tahapan ini, siswa mengembangkan gagasan-gagasan proyek, mengkombinasikan ide yang muncul dalam kelompok, dan membangun proyek. Yang ketiga adalah processing. Pada tahapan ini meliputi presentasi proyek dan evaluasi. Lalu pada sintaks ini ada perilaku-perilaku yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah pada fase planning, yaitu guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik dalam belajar, memilih informasi terkait proyek, membuat prediksi, dan membuat desain investigasi. Pada tahapan creating, pada tahapan ini pula siswa menghasilkan suatu produk yang nantinya akan dipresentasikan dalam kelas. Dan pada tahapan terakhir, yaitu pada processing, pada presentasi proyek akan terjadi komunikasi secara aktual, kreasi, ataupun temuan dari investigasi kelompok. Sedangkan pada tahapan evaluasi akan dilakukan refleksi terhadap hasil proyek, analisis, dan evaluasi dari proses-proses belajar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rika. Selanjutnya akan lanjutkan mengenai langkah-langkah pembelajaran dengan PJBL, serta kelebihan dan kelemahan dari PJBL itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Nia. Kepada Nia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, kita memasuki materi langkah-langkah pembelajaran dengan PJBL. Baik, jadi langkah-langkah PJBL ini banyak tahapan. Untuk tahapan pertama yaitu merancang tujuan atau design purpose. Jadi langkah pertama ini merancang proses itu menentukan rancangan masalah. Nah, dari tahapan satu ini ada 3 permasalahan, yaitu yang pertama ada the problem and the need. Jadi the problem and the need ini maksudnya di sini siswa itu mendeskripsikan alasan yang memotivasi mereka untuk memilih proyek. Terus yang kedua ada the target clientele and restrictions. Yang ini maksudnya adalah siswa ini mendeskripsikan target dari klientel dan menetapkan pembatasan yang mereka ambil dalam pertimbangan. Dan yang terakhir ada di design goals. Di design goals ini maksudnya di sini siswa itu menetapkan permintaan kebutuhan yang mereka harapkan. Terus ada tahap kedua. Tahap kedua ini di sini mengajukan pertanyaan atau inquiry atau field of inquiry. Jadi langkah di sini
untuk menentukan bidang penyelidikan di mana masalah itu berada. Di tahap kedua ini ada 3 permasalahan, yaitu ada information source, yang kedua identifications of engineering, scientific, and societal aspects, and dan yang ketiga yaitu organizations of the information and its assessment. Untuk selanjutnya itu ada tahap ketiga. Tahap ketiga di sini dia mengajukan alternatif solusi atau solution alternatives, mempertimbangkan solusi alternatif untuk rancangan masalah. Nah, di langkah yang ini memungkinkan siswa untuk membuat keputusan berbagai macam kemungkinan atau ide kreatif yang tak pernah yang sebelumnya itu belum dicoba. Nah, biasanya siswa itu diberikan alasan, maksudnya diberikan saran dan juga petunjuk dalam ideas documentations, consider all factors, consequence and sequels, dan yang terakhir itu others people views. Tahap yang keempat yaitu adalah memilih solusi atau choosing the perfect solutions. Jadi di sini memilih salah satu solusi alternatif yang dibuat. Jadi pilihan yang dilakukan dengan mempertimbangkan gagasan yang didokumentasikan dalam tahap mengajukan solusi alternatif. Nah, biasanya solusi yang dipilih itu mengikuti kriteria yang pertama mempunyai lebih banyak poin positif dan sedikit poin negatifnya. Yang kedua berdasarkan banyak faktor dan pandangan yang mungkin. Yang ketiga itu terlihat solusi yang baik di antara solusi yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya ada tahap kelima. Jadi tahap kelima di sini melaksanakan kegiatan atau operation steps, merencanakan metode untuk implementasi solusi yang dipilih, misalnya tuh jadwal, kesediaan bahan, komponen, bahan dan alat, dan juga menciptakan dari prototipe tadi. Terus yang tahap terakhir yaitu tahap keenam yaitu evaluasi atau evaluations. Nah, tahap evaluasi ini terjadi pada akhir proses dari kegiatan. Tujuannya itu untuk refleksi kegiatan berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kelemahan dari PJBL ini. Jadi menurut Kemendikbud pada tahun 2014 di sini menyebutkan bahwa pelaksanaan PJBL ini memiliki beberapa keterbatasan atau biasanya juga disebut dengan kelemahan, yaitu yang pertama itu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, itu banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional. Di mana instrukturnya itu memegang peran utama di kelas. Selanjutnya itu banyaknya peralatan yang harus disediakan. Selanjutnya itu peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan. Informasi akan mengalami kesulitan. Yang terakhir itu ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Dan yang terakhir itu ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok itu berbeda. Nah, dikhawatirkan peserta didik itu peserta didik itu tidak bisa memahami topik secara keseluruhan yang dibahas. Baik, untuk kelebihan dari model pembelajaran PJBL ini menurut Moorsounds, Wena, dan juga Kemendikbud menyebutkan beberapa kelebihan penggunaan PJBL, yaitu yang pertama increase motivations. Increase motivation ini apa? Nah, di sini dia itu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan juga mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Yang kedua yaitu increase problem solving ability. Jadi di sini maksudnya jadi lingkungan belajar PJBL ini membuat siswa ini menjadi lebih aktif untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Terus yang berikutnya ada increase collaborative. Maksudnya di sini pentingnya kerja kelompok dalam proyek ini memerlukan siswa untuk mengembangkan dan juga mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu improve library research skills. Nah, di sini karena PJBL itu kan mensyaratkan siswa harus mampu secara cepat memperoleh informasi melalui sumber-sumber informasi. Nah, jadi di sini dia itu dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk mencari dan juga mendapatkan informasi. Yang kelima itu adalah increase research management skills. Nah, di sini memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasikan proyek, mengalokasikan waktu, dan juga mengelola sumber daya seperti alat dan bahan menyelesaikan tugas. Yang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan belajar bagi siswa untuk berkembang sesuai kondisi dunia nyata.
Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir. Jadi di sini meningkatkan kemampuan berpikir di sini laporan PBJL itu tidak hanya berdasar informasi yang dibaca saja, tetapi melibatkan siswa itu untuk belajar mengembangkan masalah, mencari jawaban dengan mengumpulkan informasi, berkolaborasi, juga mendapat pengetahuan yang dipahami untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia nyata. Yang terakhir yaitu membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Jadi, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Nia Khairnisan telah menjelaskan. Lalu lanjut PPT itu beberapa referensi yang kami gunakan pada pembuatan materi kami ini. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf atas kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.